Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader FX. Oke, kita akan sharing kembali ya. Kita akan belajar kembali dan di sini saya sudah membuka pair Euro USD. Nah, di sini saya buka di time frame weekly guys. Nah, apa yang bisa kita lihat di time frame weekly? Nah, kalau kita membuka time frame besar, maka yang kita lakukan pertama kali apa? Ya tentu kita akan membaca biasnya atau arah ya, arah. Karena kita sudah punya apa namanya ya, alur berpikir tekniknya, APK. Jadi ketika kita membuka chart, yang pertama kali kita pahami dulu adalah arahnya, ya kan? Arahnya, kemudian pijakannya, baru nanti konfirmasi. Nah, arah ini sebenarnya kita itu agak kompleks ya. Namun dasarnya adalah liquidity. Maksudnya kompleks itu bagaimana? Ketika kita ngomongin arah ya, ketika kita ngomongin arah itu sebenarnya kita itu berpikirnya itu gini. Jadi harga ini mau kemana, kita berarti harus tahu dulu ini targetnya kemana. Nah, kalau kita sudah tahu arahnya mau kemana dan targetnya kemana, tentu kita akan membaca dari mana harga itu menuju target gitu. Jadi pijakannya itu di mana kan gitu loh. Oke. Nah, pertama ya tentu kita akan membuka time frame besar ya kan. Nah, di sini kayak saya sudah membuka di time frame weekly. Jelas kalau di time frame weekly ini kan dari sini naik, turun, nggak nyampe nge-break ini, kemudian naik lagi dan high ini di break. Nah, ini berarti saat ini kondisi weekly ini menunjukkan memang lagi uptrend, ya kan? Nah, namun karena kita ini trading nggak long term, ini hanya sebagai patokan, maka kita akan lebih detail mencari di peluang-peluang time frame kecil, kan gitu. Namun jelas time frame besar tetap jadi acuan. Nah, kalau kita buka di time frame weekly ini guys, kita lihat kan di sini, ada apa namanya, oh sorry, ada ini kan, eee, pengambilan reviews weekly high di sini, ya kan? Ini kan diambil sedikit ya, kelihatan kan? Saya besarkan. Nah, ini kan, di sini kan kelihatan kan? Nah, berarti dari sini arahnya mau turun. Nah, kalau turun setidaknya targetnya kemana? Ya, setidaknya targetnya itu ya ke sini, ke low-nya ini kan, ini sebagai target. Nah, setidaknya itu ke sini guys. Nah, untuk saat ini belum nyampe, iya kan? Ini kan belum nyampe, masih, eee, ya di sini ini malah balik lagi naik. Nah, apakah dia nggak nyampe ke sini lanjut naik? Nah, tentu kita akan mencari peluang di, apa namanya, konfirmasi di time frame yang lebih kecil. Nah, kita lihat dulu turunkan time frame ke time frame daily. Oke, di daily. Nah, kalau kita lihat di daily kan seperti ini. Candle ini ada shadow panjang di atas dan shadow kecil di bawah, mengindikasikan ini memang ada respect atas, respect bawah, mungkin akan sideways. Kenapa kok yang atas ini di respect? Ada apa? Ternyata di sini ada fair value gap. Nah, ini kan ada fair value gap. Jadi harga ngerespek fair value gap ini, kemudian lanjut turun. Lah di bawah ini juga ada ini fair value gap kecil ini, makanya di-respect. Namun perkiraan saya ini hanya sekedar respect saja, tidak akan mampu mendorong harga kembali naik dulu. Nah, jadi harapan saya ya, apa namanya, ekspektasi saya itu, ya ke sini, ini kan targetnya kan tadi ke sini atau seenggaknya ke sini. Nah ini, jadi karena ini deket, kemungkinan harga ini akan turun, sweep ke sini, masuk ke. Nah, ini ada order block di sini, kemudian baru kemudian naik. Jadi kemungkinan itu
sebentar ya. Nah, bisa jadi harga ini nanti akan, eee, mana ini, oke, bisa jadi harga ini nanti akan ke sini, masuk ke order block ini ya kan, sekaligus nge-sweep inducement-nya ini kan, ini tipuannya di sini. Jadi, kayak gini, kemudian balik lagi naik ya, ini baru kemudian naik seperti ini. Oke, jadi, kita sebagai intraday ya untuk saat ini ya tentu lebih baik nyari peluang sell saja. Nanti kalau sudah masuk ke area sini, kita akan mencari peluang buy. Nah, di sini kita kan punya order block kan. Oke, nah sini. Nah kayak gini. Jadi pandangan saya itu seperti ini guys. Nah kita lihat coba di time frame H4. Oke di H4. Nah di H4 itu seperti ini. Kalau kita mau mencari sell, kalau kita menggunakan H4 ini, di sini nggak ada fair value gap ya. Ada satu-satunya itu ini apa? Ini ada ini breaker. Nah, tapi ini oh ya belum ya. Ya kemungkinan harga akan masuk ke sini terus kemudian turun. Oke. Jadi nanti kita akan ya kan menunggu harga masuk ke area breaker itu sambil apa namanya kita turunkan time frame ke time frame M15. Kita tunggu ada konfirmasi tentunya ya kan. Nah, kayak gini baru kemudian kita target turun. Sampai kemana? Ya ke low-nya ini aja paling enggak gitu ya, cukupnya 1/2 udah cukup. Oke, seperti itu guys pandangan saya, terhadap Euro USD. Oke ya, semoga bermanfaat sharing kita kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.